terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad, Imam Nawawi itu di Damaskus tiap malam tuh tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih, aduh itu parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Kau santri haji, paspor itu urus. Kondo Mas Nadif kondo menak, nu betul sangat. Betul sangat. Ini cerita wali itu betul. Artinya, nah orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga ya coba warai, nak tengok-tengok neng omah terus rezeki piye, ya coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teng ngarsa keluarga besar Mbah Ahmad Minan Abdullah ingkang kula hormati, khususipun Nyai Umi Maftuha sedanten keluarga Gus Hatta, ngarsa para kiai khusus wonten Kiai Ulil Albab Arwani, wonten Mbah kawula Kiai Muat, wonten Mbah Rozin Gus Natif, wonten Kiai Mujib, teng warsa para habaib ingkang kula hormati. Kula mun niat boten guyon, ternyata Pak Muat guyon. Tapi insyaallah kula boten guyon. Kula niku mun gayane tunggu kursi tapi jasane boten gayane, mriki dikongkon nonton. Kalau niku terkenal kiai sing ora kena diundang kecuali pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh niku kathah. Terus termasuk Mas Nadif ngerasa sepuh. Kalau nak mboten dituruti ngerahno banser. Terus ribet niku. Kula badhe matur jauh sejarahipun Mbak kawula Ki Muat Thohir. Beliau itu Mbak kula saking lasem nggih saking kajen. Terus kula cerita sekedap buyut kula kandung namine Hafsah niku gadah putri Sofiyah niku dugi kula. Adipun Sofiyah Badiah niku dados ibu-ibun Kiai Sahal. Wonten walih Kiai Subaidi dados Mbak Afif Mbah Ahmad. Terus Hafsah niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh niku saking Mbah Jiroh mriki terus Mbak Alfiyah dugi Mbah Mutamakin. Terus dawuh Pak Muat kula terus gadah channel. Tapi bate nggih mboten pati banter, kula niku waris wedok dadi banter Mbah Muat. Tapi nak kula kliru pantes waris wedok. Nak waris lanang ku ketok ora pati pantes. Terus niki kula cerita ya. Di antara khazanah sing kula waos dan itu jauh sebelum kula pireng cerita Mbah Minan, kula sering diceritani bapak kawula. Bapak riyen badhe khatam saking buyut Zubaidi, khatam teng mriki ngaos Mbah Dolah. Niku banyak ulama sing ada tradisi kados Mbah Minan. Teng kitab Ummul Barohin itu diterangaken Nabi Musa sausé kepanggih pangeran. Niku nak ketemu suarane tiyang kupinge ditutupi. Wong bar krungu suarane pangeran. Terus krungu suarane manusa. Ku pusing. Terus Mbah Minan niku biasa terus Quran bocah bakas panen kan pusing. Buat cerita ana corona niku pusing. Biasa asik be pangeran. Itu mesti istilahnya billah, nyamannya dengan Allah. Di Indonesia itu kata sing masyhur nggih Mbah Dimyati Pandeglang. Wonten alhamdulillah wonten Mbah Minan. Kula gadah pernah Mbah Angsal, pernah Mbah kula namine Mbah Nur Syams. Kanca beliau di Mekah. Itu termasuk meriwayataken dawuh Mbah Minan. Saku iku kang wis ra urusan ambek wong wis pokoke aku ngaji disalahno wong akeh lah, sementing aku ngaji Quran. Terus kula alhamdulillah termasuk orang yang pernah diberi kesempatan sowan beliau di kamar beliau dan saya tasyarruf sekali merasa mulia. Karena khazanah itu memang ada. Terus kalau cerita sekedap para tamu di Mbah Minan kalau dengan logika saiki wong lagi muhadasah mbek pangeran munajat waos Quran khatam kemudian jenengan ganggu kalam-kalam ada
Niku nggih cara hukum tirakat nggih batal kados salat niku nak omongan hak adami niku batal. Terus kata orang-orang yang punya pilihan seperti itu wahsyah, merasa tidak nyaman dengan makhluk. Ketika kalau bahasakan mendengar suara Tuhan itu tentu ini menjadi masalah dalam kitab tauhid karena laisa fi harfin wala sautin. Tapi ini pun jadi istilah umum hatta yasma'a kalamahu. Kalau cerita tentang Imam Syu'bah niku lam yusroh lahu firasun khamsina sana. Beliau itu nggak pernah lemean 50 tahun dan beliau khataman itu 24.000 kali. So sampean bayang. Dan itu seringnya diwuduin wahid kata Sayyidina Utsman niku khatam Quran kerbado Isa niku witirnya namung sak rakaat. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat kalau witir namung sak rakaat. Tapi sak rakaat Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Ya kita alhamdulillah saged niru sak rakaat. Hebat. Kalau nanti ngawas kitab Fathul Bari Syarahul Bukhari, ada kelompok tertentu yang mengkritik kita karena sering khatam deres esok, khatam sore, atau deres esok, khatam duhur. Bahkan yang profesional semaan kadang di rong cakepan, duhur khatam, pindah terus mungkin macam-macam lah wong kathah. Begitu sepuro pangeran. Sing jelas nak hasilnya lumayan di sepuro bojo lah. Kalau ada konco hafid itu pegawaiannya SMA, lu nak cerita nih sampai apal deh, nak wong belah sampe nih, nak wong desa sampe. Lu nak cerita wong desa susah rakaruan. Tak kok itu kena opo, beda mas, nak kena belum mas. Tak pikir beda nih kok nopo nih, ternyata gini gue nih sih. Niku sing gue tempati top, sing top lu hatamane mbek pangeran. Lah lucune niku sami. Sing payu ning desa ning belah yo nyun sewu yo duwe hasil. Tapi jenenge rezeki hitungan niku jumlahe nggih terbatas. Nek sing khataman teng kamar ngoten mboten terbatas, wong niku langsung hubungane mbek pangeran. Jadi sampean sering semaan mbek baminan semaan mbek pangeran, mesti keramat baminan semaan mbek pangeran. Mergo sampean kontrak basari, kontrak ijek manusa. Sik ro bedane wong belah pejabat sampai wong desa. Kanca kula sakniki mboten purun semaan gara-gara krungu debat. Niki kisah nyata. Cara sing lanang niku 50.000 zaman niku tahun 9 berapa. Cara sing wedok niku 20. Debat terus dipadakno wong macul wae mau 20.000. Pemenah iki semaan ning jero omah dadi 20 wis cukup. Gara-gara krungu debat niku terus mboten nate purun diundang nopo? Semaan. Niki cerita. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah niku dewe Badullah kena kepengen semaan diundang wong ikhlas itu gampang Nur, wis sering deres. Jadi nak diundang wong anggap bae derese pindah tempat. Nah, tapi nak sampean ra tau ngaji khatam jebule nak diundang semaan khatam nak ning omah ra khataman berarti orderan sampean. Jadi ki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nak sebutan wedi ki monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem ki khataman, mungkin nek diundang berarti khatamane pindah tempat. Nek nak sampean ra tau ning omah khataman, kok nak diundang khataman ya berarti order. Niki mboten nyindir, niki nonton niat, cerita-cerita nonton niat. Terus Imam Fathul Bari itu cerita ketika Rasulullah SAW dawuh iqra'u fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan nggak boleh, 2 minggu nggak boleh, seminggu nggak boleh, walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan iqra'u fi syahrin sampai iqra'u fi sab'in, sampai ada riwayat iqra'u fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan, apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata iqra'u fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik gak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar al Asqalani, tapi kamu juga harus baca iqra'u fi syahrin tiap bulan benar-benar apa?
hatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari hatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya menjadi ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang digadaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman nggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam nih khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis iqra'uhu fi syahrin iqra'uhu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Betul corona order loh, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dola, dugi Mbah Arwanis Danten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori, saraipun mantu Mas Hatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni, niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Sampai yang 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten, dia memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawawli al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul wakti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata sarahnya Satibi tadi, Sirahul Qora, wa hadza amrun la tasahul uqul wa haduna minhu atasdik. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa fi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu, seterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana, sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti boten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini suladab saja wali betul, tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Jadi Nabi Soleh, ya nggak apa-apa.
Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudrah azaliyah, ada kudrahnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah, terus ada nakotu soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur. Sari, terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma'mi baini asobi. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tak terus ayam ini bisa lahirkan telur berarti mungkin, kalau batu nggak melahirkan telur nggak mungkin, terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari, padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing mau amalah be Allah. Makanya dulu ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku yo terus suge, tapi bukannya ditiru boleh. Jadi dia sampai ngantor ya rati kantor, ngantor ini masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Kalau sampai nggak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati, pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, makun tata terimal kita bualal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu, tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu? Waqatala apa Dawud itu, Ashabi Dawud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan. Tidak bisa kan? Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja, ya santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul, ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang ya dibacok sih nyelip pedangnya kalau musuh kan yur gak iso bayang. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa, ya Allahumma illam apa Allahumma intuhlik hadil isobat dalam tubat ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang tuh ya karena bi kudratillah. Begitu juga di perang Khandaq di. Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan, ini jadi konstitusi.
Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Lah masyhur kan Nabi khutbah padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan cara hukum adat. Ya Rasulullah khutbah itu suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amal mergo gak ana udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu gak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini gak musim hujan. Lagi saya kan perhitungan kalau istisqa sak sing didelok wis musim dadi istisqa. Kalau di konco kiai ahli falak ini kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jet suwi kesudan. Engko ora ketara ra mandine dadi dekne ngenteni. Wis yo ono kiai rondo politik ngoten iki yo. Tangan-tangan yo bener timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu makun tadrimal kitab walal iman. Karena kalau kita sudah makom itu nggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nak pitik mulai rondo, bendok dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Fusulul Hamidiyah, hukum adat telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tamah. Dan ini kaitannya formal baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang sih. Terus kata Imam Al-Fusulul Hamidiyah ngendikan umpama klungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi klungsu itu jadi asem yang besar, kemudian buah, kemudian macam-macam lah ditabrak truk ngati masalah tenan. Terus itu gak pernah terjadi. Terus akhbaro kamu birun, terus kamu diberi cerita orang ini klungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Oh ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya loh, ketika mungkin itu kamu kan nggak ikut bikin. Loh, namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan nggak ikut bikin kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad, Imam Nawawi itu di Damaskus tiap malam itu tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh beda nih. Kiado itu parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Kau santri haji, paspor itu urus. Kondo Mas Nadib kondo menak, nu betul sangat. Betul sangat. Ini cerita wali betul. Artinya, nah, orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga ya coba warai, nak tengok-tengok neng omah terus rezekine piye, ya coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Yaitu tadi, terus kita didikte hukum adat, seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat Naqatus Soleh keluar dari As-Sokhrah, dari batu besar kita janggal, Nabi Ibrahim dibakar oleh api kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek di semua pondok diajarkan ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal, cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratullah. Nah kalau sama-sama kudratullah, bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mic ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mic, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya semuanya cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak
museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mik ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis-habis. Pitik sing ngono iso nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa? Jadi ya mambiyati malakutu kulli syai'. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat dibanding ini, tidak bisa. Tetap terserah yang punya. Jadi kalau jenengan cerdas betul, ditanya, mik ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang, iya, apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah, tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah, dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat jenengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan, sawangannya nak berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji beti yang ahli Quran dan sekolah suwon adat kata sebelah minan, Dimyati, beberapa ulama yang nggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj, karena sudah asik dengan Allah maka asik mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di Kajen itu sudah sempurna larnya. Ada model Mbak Dola, Mbak Sahal, Mbak Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya banyak. Yang penting ini ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak sirata jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, tidak tidur, tidak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita nggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an, supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin? Bukan tafakhur bin nasab, bahwa kita soleh begini itu barokahnya doanya orang-orang dulu. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya babanya soleh. Masa turunannya sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun, kalah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Itu kita ya rapati fair. Ini buatan kok urusan kalau fanatik nasab ya. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantes yo rada antri lah, cukup ngarep nemen-nemen nak. Ya masa terus misalnya ratau wakaf masjid, ratau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno tiba, dekne mimpine ku ngarepno maulid kalau tiba. Ya nak ngarepno iku nggih masjid dhewe, aja ning masjid iki kan. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi.
Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini bukan bapaknya pas kayak Mbak Mutamakan sekarang sudah turunan ke berapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim kamu. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bad'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab sabab, yaitu karena tidak disunati Rasulullah atau karena ngaji atau karena ilmu. Disebut kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi. Ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi ini artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahabbah. Nggih ngoten mawon, nggih sing donga yang pun kula lah. Wis nurut mawon daripada niki bentrok ribet. Wow, nah gak nurut itu Mas Nadiem terus dikerano ban sering pun tengkanan kiri ini ribet nih wong niku panglima tertinggi napa? Itu kok wakili itu kok ketuane tapi semua yang jelas sakit meremot. Oke, monggo berdoa.